Tutup mata kamu sebentar. Bayangkan kita berada di tahun 800 Masehi. Di Eropa, dunia terasa masih gelap. Sementara itu, jauh di jantung Timur Tengah, ada satu kota yang bersinar begitu terang, yaitu Baghdad. Di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yang visioner, Al-Ma'mun. Di kota ini, para penguasa membuat sebuah keputusan yang mungkin terdengar gila. Mereka berani membayar para penterjemah setara berat emas untuk setiap buku Yunani kuno yang berhasil mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bayangkan, satu buku tebal dihargai dengan satu kantong penuh emas. Kenapa? Apa rahasia di balik obsesi yang luar biasa ini? Dan bagaimana sebuah keputusan radikal ini ternyata melahirkan revolusi sains yang hasilnya kita nikmati hingga hari ini? Dalam video ini, kita akan membongkar mesin pendorong kecerdasan dunia, Baitul Hikmah, dan mengungkap mengapa kita semua berutang begitu banyak pada tempat ini. Kisah Baitul Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan, sebenarnya berawal dari sebuah perpustakaan pribadi yang sederhana di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun di tangan putranya, Khalifah Al-Ma'mun, tempat ini mengalami transformasi total. Ia tidak lagi sekadar perpustakaan, melainkan diubah menjadi sebuah mesin riset nasional yang megah. Fungsinya bukan hanya untuk menyimpan buku. Coba bayangkan kombinasi dari institusi sekelas Harvard, pusat riset antariksa seperti NASA, dan raksasa teknologi seperti Google. Tapi di zaman itu, para ilmuwan terbaik dari seluruh penjuru dunia tidak hanya bekerja, tapi juga tinggal dan berkolaborasi di sini. Fokus utamanya satu: gerakan penerjemahan besar-besaran. Al-Ma'mun tidak main-main. Ia mengirim delegasi ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Kekaisaran Bizantium yang saat itu menjadi rival, hanya untuk mencari satu hal: manuskrip-manuskrip kuno, naskah-naskah berharga dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan universal milik seluruh umat manusia yang harus diselamatkan, dipelajari, dan dikembangkan. Dan disinilah kita kembali ke rahasia besar Khalifah Al-Ma'mun. Untuk menarik talenta terbaik di bidangnya, sang Khalifah membuat kebijakan yang menggetarkan dunia intelektual. Bayar penterjemah setara berat manuskrip yang berhasil mereka terjemahkan dengan emas murni. Salah satu tokoh legendaris dari gerakan ini adalah Hunain bin Ishaq. Beliau adalah seorang Kristen historian yang diangkat menjadi kepala Pentateuch. Keahliannya dalam menerjemahkan teks-teks kedokteran dan filsafat Yunani tidak ada tandingannya pada masa itu. Keputusan Khalifah untuk membayar dengan emas ini menunjukkan sebuah pesan yang sangat kuat bagi dinasti Abbasiyah. Kualitas intelektual dan ilmu pengetahuan jauh lebih bernilai daripada kekayaan material sekalipun. Kebijakan ini menciptakan brain drain terbesar dalam sejarah. Para ilmuwan, pemikir, dan cendekiawan dari berbagai latar belakang, termasuk Yahudi dan Kristen, berbondong-bondong datang ke Baghdad untuk berkarya. Dan inilah, kawan-kawan, fondasi tempat lahirnya berbagai disiplin ilmu modern: aljabar, kedokteran modern, optik, dan banyak lagi berakar dari semangat intelektual di Baitul Hikmah. Tanpa obsesi Khalifah pada buku yang dihargai setara emas, dunia ilmu pengetahuan yang kita kenal dan nikmati hari ini mungkin tidak akan pernah ada. Itu baru babak pertama dari kisah luar biasa ini. Di video berikutnya, kita akan membahas salah satu penemuan paling fundamental yang lahir dari Baitul Hikmah, aljabar, dan konsep angka nol oleh sang jenius Al-Khawarizmi. Pastikan Anda subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.